Kalian pernah dengar nggak soal wabah menari? Wabah yang melanda masyarakat Eropa sekitar abad ke-16. Wabah ini membuat para penderitanya menari tanpa henti. Mereka terus menari walaupun tidak ada musik, tidak ada pesta, mereka tetap saja terus menari. Dan yang lebih parah, ada yang meninggal dunia karena tubuhnya sudah nggak kuat lagi menahan rasa capek diakibatkan menari tersebut. Mereka terjatuh karena kolaps dan serangan jantung. Ini bukan urban legend atau cerita rakyat. Dan kejadian ini benar-benar terjadi di Eropa zaman dulu, ada bukti catatan sejarahnya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kepada mereka? Kenapa mereka pada menari tidak jelas kayak gitu? Walaupun tidak ada musik atau pesta, mereka tetap menari kayak orang kesurupan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan bagaimana pemerintah menangani kejadian yang sangat aneh ini? Dan bagaimana juga pendapat dari ilmuwan modern terhadap fenomena yang sangat aneh ini? Tapi sebenarnya hidup di Eropa saat itu seberat apa sih? Sebelum kita menilai orang-orang ini aneh, kita harus pahami satu hal dulu. Hidup di Eropa abad pertengahan itu sangat keras. Menurut banyak artikel sejarah sosial Eropa, abad ke-14 sampai ke-16 adalah masa penuh krisis. Wabah penyakit datang silih berganti, pes hitam membunuh jutaan orang, satu keluarga bisa habis dalam hitungan minggu. Tidak hanya itu, makanan juga langka. Cuaca ekstrim, gagal panen itu soal biasa. Dan menurut sejarawan, orang hidup dalam ketakutan konstan, takut kelaparan, takut sakit, dan yang lebih parah, takut hukuman Tuhan. Karena waktu itu hampir semua penderitaan dianggap dosa. Sakit ya salahmu, bencana itu hukuman, stres ya kurang doa. Dan sekarang kita tahu, tekanan mental seperti ini kalau dipendam terlalu lama, bisa meledak dengan cara yang tidak terduga. Tapi siapa yang pertama kali mulai menari? Tahun 1518 di kota Strasbourg. Menurut catatan resmi kota Strasbourg yang sering dikutip dalam artikel sejarah modern, seorang perempuan bernama Frau Trofea keluar rumah dan mulai menari di jalan. Tanpa musik, tanpa irama, tanpa alasan yang jelas. Awalnya orang cuma menonton, ada yang ketawa kecil, ada juga yang menghindar. Tapi jam pun berlalu dan dia ternyata masih menari. Hari pun berlalu dan dia ternyata masih menari. Menurut artikel yang mengutip arsip kota, tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan parah, tapi kakinya tetap saja bergerak. Dan di titik itu warga pun sadar ini bukan tarian, tapi ini krisis. Tapi kenapa orang lain bisa ikut menari juga? Nah, di titik ini ceritanya mulai berubah dari sekedar orang aneh di jalan jadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Menurut catatan kota Strasbourg dan kronik lokal yang sering dikutip dalam artikel sejarah, warga awalnya hanya menonton. Mereka berdiri, melihat, menunggu, karena jujur aja di zaman itu hiburan sangat langka. Ada kejadian aneh di jalan, ya ditonton. Tapi masalahnya, mereka menonton terlalu lama. Menurut artikel sejarah sosial Eropa, manusia dalam kondisi stres berat sangat rentan terhadap sugesti visual. Dan warga Strasbourg saat itu hidup dalam tekanan luar biasa. Wabah, kelaparan, kematian, ketakutan terhadap agama. Jadi ketika mereka melihat seseorang menari tanpa henti, otak mereka nggak langsung bilang ini aneh. Otak mereka bilang ini mungkin dan mungkin wajar. Sekarang bayangin situasinya, satu orang menari tanpa musik,
Wajahnya tegang, keringatan bercucuran, gerakannya berulang hampir seperti mesin rusak. Menurut sejarawan yang meneliti wabah ini secara mendalam, pemandangan seperti ini bisa memicu reaksi psikologis berantai. Karena otak manusia punya kebiasaan berbahaya meniru apa yang dilihatnya, terutama saat berada di kondisi tertekan. Dan disinilah semuanya mulai runtuh. Awalnya kecil, ada warga yang kakinya ikut bergoyang, bukan sengaja, bukan sadar. Menurut beberapa artikel psikologi sejarah, ini disebut respon motorik tak sadar. Singkatnya, tubuh bereaksi duluan, pikiran nyusul belakangan. Dan ketika seseorang sadar kakinya bergerak, otaknya panik. Kenapa gue ikut goyang? Kenapa kaki gue nggak bisa diam? Dan justru karena panik itulah gerakannya makin kuat. Tapi apa benar ada yang meninggal karena menari? Ini bukan mitos. Menurut artikel sejarah yang mengutip catatan medis dan kota, beberapa penari benar-benar meninggal karena kelelahan. Bukan mati mendadak, tapi pingsan, tubuhnya kolaps, jantungnya menyerah. Angka pastinya masih diperdebatkan. Tapi artikel-artikel sejarah sepakat ada korban jiwa. Dan bayangin ini, kamu menari, melihat orang di sebelahmu jatuh dan tidak bangun lagi, tapi kakimu sendiri masih bergerak. Ini bukan film horor, ini kisah horor nyata. Tapi kenapa pemerintah malah membahasakannya menari? Nah, di titik ini, pemerintah Strasbourg benar-benar kelihatan seperti, oke, kita nggak tahu harus ngapain. Karena gini, menurut catatan kota Strasbourg yang sering dikutip dalam artikel sejarah, otoritas waktu itu nggak punya konsep kesehatan mental, psikolog belum ada, psikiater belum lahir, kata stres saja belum populer. Jadi ketika warga datang sambil bilang, "Pak, ini tetangga saya menari 3 hari nggak berhenti." Pemerintah cuma mikir, berarti ini penyakit menari. Logika mereka simpel tapi fatal. Kalau tubuh ingin menari, jangan dilawan, ya diturutin. Secara resmi, solusi pemerintah adalah suruh mereka menari lebih keras. Menurut dokumen kota yang dibahas dalam berbagai artikel sejarah, pemerintah sampai menyewa musisi profesional, membangun panggung khusus, dan mengatur jadwal biar para penari nggak rebutan panggung. Ini bukan bercanda, ini kebijakan publik. Bayangin kamu hidup di kota itu. Satu sisi orang-orang tumbang karena kelelahan, sisi lain pemerintah mikir kayaknya kurang musik deh. Kenapa bisa kepikiran sejauh itu? Menurut sejarawan, mereka percaya penyakit ini akan sembuh kalau dikeluarkan sampai tuntas. Ibaratnya kayak, ya udah muntahin sekalian. Masalahnya ini bukan masuk angin. Setiap musik dimainkan, setiap panggung dibuka, yang terjadi justru penonton ikut goyang. Dan sekarang wabah bukan cuma menyebar, tapi dipromosikan tanpa sengaja. Lucunya lagi, menurut beberapa artikel sejarah, orang yang awalnya tidak menari mulai mikir, "Lah kok gue doang yang diem? Ini jangan-jangan normal, gue ikut aja kali ya." Dan boom, penari baru lahir. Pemerintah mungkin mikir mereka membantu, yang terjadi malah event gratis, penari nambah. Dan di titik ini, bahkan pemerintah mulai sadar kayaknya ini bukan ide yang bagus. Karena menurut laporan kota, kondisi warga makin parah. Jumlah korban meningkat dan suasana kota berubah jadi campuran antara rumah sakit dan festival gagal. Akhirnya mereka putar balik 180 derajat. Musik dihentikan, panggung dibongkar, dan mereka bilang, "Oke, kita coba cara lain." Dan disinilah cerita mulai masuk ke wilayah gereja, kutukan, dan doa-doa darurat.
Tapi kenapa akhirnya gereja yang ambil alih? Setelah pemerintah mencoba solusi ayo menari lebih keras dan hasilnya malah chaos. Akhirnya mereka sampai di satu kesimpulan sederhana, ini bukan urusan medis, tapi ini urusan Tuhan. Dan di Eropa abad ke-16 kalau sudah menyebut nama Tuhan artinya satu hal, gereja yang turun tangan. Menurut berbagai artikel sejarah dan cacatan kota, ketika wabah menari makin parah, otoritas sipil secara perlahan menyerahkan kendali ke pihak gereja. Karena jujur aja, di zaman itu, gereja bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat nasihat, pusat moral, dan kadang customer service spiritual 24 jam. Menurut pandangan gereja saat itu, orang-orang ini bukan sekedar sakit. Mereka dianggap kena kutukan, dihukum karena dosa, atau diganggu roh jahat. Dan jujur, kalau kamu hidup di abad ke-16, penjelasan ini masuk akal banget. Karena belum ada MRI, belum ada psikolog, yang ada cuma doa, puasa, dan air suci. Langkah pertama gereja adalah memisahkan para penari dari keramaian. Menurut catatan sejarah, orang-orang yang menari dibawa ke tempat sunyi, bahkan ke kapel atau rumah ibadah tertentu. Bukan cuma buat berdoa, tapi juga supaya nggak ditonton, nggak ditiru, dan nggak menular secara sosial. Secara tidak langsung, gereja sudah menerapkan konsep yang sekarang kita kenal sebagai isolasi sosial. Tanpa istilah ilmiah, tanpa protokol, tapi efektif. Beberapa artikel sejarah juga menyebut gereja melakukan ritual khusus doa panjang, nyanyian religius, bahkan ziarah ke tempat suci. Lucunya, di satu sisi mereka melarang musik duniawi, di sisi lain mereka pakai musik rohani. Logikanya kira-kira begini, kalau tubuh mau goyang, minimal goyang buat Tuhan. Dan yang bikin sejarawan tercengang, menurut catatan kota dan gereja, banyak penari benar-benar berhenti menari setelah ini. Bukan karena mujizat instan, tapi karena lingkungan tenang, sugesti massal terputus, tekanan sosial hilang, singkatnya, pikiran mereka akhirnya dikasih ruang buat berhenti panik. Jadi tanpa sadar, gereja melakukan sesuatu yang pemerintah gagal lakukan. Bukan dengan panggung, bukan dengan musik, tapi dengan memutus tontonan, mengubah makna peristiwa, dan mengembalikan rasa kendali ke pikiran manusia. Dan sekarang pertanyaannya berubah, kalau doa dan isolasi bisa menghentikan tarian, kenapa tubuh mereka bisa sampai kehilangan kendali sejak awal? Jadi, menurut ilmuwan modern ini apa sebenarnya? Menurut artikel-artikel sejarah modern, penjelasan paling masuk akal adalah mass psychogenic illness. Penyakit yang tidak menular secara fisik tapi menyebar lewat pikiran, dipicu oleh stres ekstrim. Dengan kata lain, ini bukan orang gila. Ini manusia yang terlalu lama ditekan. Jadi itulah wabah aneh yang pernah terjadi kepada rakyat Eropa. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Karena video selanjutnya kita juga akan membahas kejadian aneh yang bikin kita bertanya, kok gitu? Apa benar? Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.